Oke, kita lanjutkan, jadi, untuk topik yang selanjutnya yaitu function with library ya. Ini kaitannya dengan, Python ya. Jadi function itu bisa kita write sendiri, kita bisa writing, tapi kita bisa juga memanfaatkan dari library yang sudah ada, dan Python ini sudah banyak sekali ya, tidak terhitung berapa banyak pustaka-pustaka yang ada di dalamnya, yang isinya itu adalah function-function Adik-adik, function semua. Dan ini untuk mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Jadi tidak perlu membuat dari nol, mereka sudah sediakan dan kita tinggal, eee, memanggilnya ya dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, ini ya, ini, latar belakangnya. Jadi programmer, dapat membuat function sendiri, tetapi Python ya memfasilitasi sejumlah function ya, eee, bawaan ya, function bawaan. Nah sehingga, artinya sejumlah function nanti ya, itu bisa kita manfaatkan untuk kalkulasi, komputasi, formula dasar dalam matematika ya, sehingga kita ndak perlu ya buat lagi dari nol. Misal tentang, membuat akar dari suatu bilangan. Ya sudah kita manfaatkan function yang sudah ada untuk merandom data, ini juga sudah ada. Ya, eksponensial, power, ini pangkat ya, misal 2 pangkat 2 dari suatu bilangan, X pangkat 3 suatu bilangan, log ya, degree, radian, dan sebagainya. Itu sudah disediakan oleh, Python ya, dan ini dibungkus function-function ini di dalam sebuah modul namanya. Nah, modul untuk matematik itu ada sendiri di dalam Python ya. Nah, ini namanya modul math ya, math function modul ya. Ini, saya gunakan, buku yang kemarin yang biasanya saya bahas di kelas ya, punyanya Pak Richard ya, Learning to Program with Python. Jadi SQRT ya, untuk square root ya, untuk akar suatu bilangan bisa ya. Eksponensial dari suatu bilangan juga bisa. Log ya, logaritma ya, dari suatu bilangan juga bisa. Log 10, basis 10 juga bisa. Ya, cos, sin, tan, ya, tangen ya, itu juga bisa. Ya. Disediakan semua, power of, pangkat berapa, bisa. Ya, degree atau menghitung, radians ya, bisa, ya. Ini juga absolute ya, absolut dari suatu bilangan. Jadi kalau misal saya punya angka min 5, kalau ini saya masukkan function fabulous maka dia menjadi 5. Absolut ya. Oke. Nah, ini function-function yang sudah disediakan oleh Python ya, tinggal kita manfaatkan. Termasuk, untuk random ya, ada random range, ada seed ya. Kalau random range, untuk random itu kita bisa, mendapatkan nilai kembalian ya, nilai kembalian berupa floating point ya. Ini bisa dari angka min 0,01, 0,02, dan hingga nanti 0,9 dan 1 ya. Lalu range itu integer, jadi nanti yang misal saya punya range range 1,10 misal. Nah dia akan, membuat, apa namanya, generate bilangan ya dari angka 1, 2, 3 hingga 10. Ya tapi karena ini bertipe integer bukan floating point. Lalu seed ya, set the random number seed ya, jadi ini kegunaannya, jadi adik-adik misal punya kode ya, seed misal dituliskan 33. Ini adalah awalan angka yang akan mengenerate suatu bilangan hingga nanti, eee, ke batas maksimum bilangan tersebut ya. Lalu, ketika, suatu file itu dieksekusi, ya suatu kode program dieksekusi, dan dia masih menggunakan kode seed yang seperti sebelumnya, maka hasil generate-nya tetap juga tidak akan berubah.
Sehingga dibilang randomnya tetap seperti itu, sehingga harus dirubahnya harus mengubah seed-nya dulu, kode seed-nya dulu. Ya, ini beberapa ada yang sering digunakan ya, nanti akan saya jelaskan. Intinya seed ini digunakan untuk kapan kita ingin melakukan random suatu kode blok program, kapan kita ingin membuat statis suatu hasil generate, bilangan gitu. Oke, ini analogi sederhananya function with library di Python ya. Jadi 16 kalau diakarkan ya, 4 ya, 8 kalau dipangkatkan 2 misal 64. Random 1 sampai 10 misal dihitung nanti ketemu misal 8 dan lain sebagainya. Oke. Contoh pertama, menghitung akar suatu bilangan yang menggunakan skrt function. Ya ini sudah familiar ya. Jadi kita punya modul math. Ini induknya ya, parent-nya modul math dan kita punya function di dalamnya yaitu skrt. Salah satu dari banyaknya function yang disediakan dalam math. Lalu, buat variabel input misal 6 ya, variabel ini menjadi calon parameter aktual, lalu panggil function skrt ya, yang sudah definisikan sebelumnya beserta parameter aktualnya. Di sini parameter formalnya ya di black box ada dia, nggak kelihatan. Jadi parameter formalnya di dalam skrt ya, karena kita tidak menuliskan function sendiri, tapi kita memanfaatkan function, sehingga kita sudah menggunakan library. Jadi tidak perlu ada parameter formal lagi. Itu mungkin di dalamnya, di belakangnya yang kita belum kelihatan. Nah, ini implementasinya ya. Nah, jadi kita panggil from math import skrt, 6 kita input ya, root-nya akar dari 6 ya, lalu kita print. Nah, ini function-nya, ini modul, ini parameter aktual yang kita masukkan. Nah, maka akan muncul ya hasilnya. Enter number 6 ya, 36 maka akar dari 36 itu 6. Oke. Nah, nanti adik-adik bisa mencoba ya, function nanti ini tetap ya from math-nya tetap, hanya saja import skrt bisa diubah menjadi eksponensial, log ya, log basis 10, cos ya, power ya, degree, radians, and absolute ya. Nanti tinggal diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dan dari power ya, power dari angka 36 berapa, ya nanti dikalikan, 36 kali 36 hasilnya sekian. Oke. Nomor 2, menghitung berapa lama user memasukkan karakter menggunakan clock function. Ya, kita punya clock function, modulnya beda lagi, bukan math ya, bukan math, tetapi time ya. Kita gunakan time. Di dalamnya ada function clock ya. Kita panggil buat variabel kita untuk memulai. Ya, intinya program contoh 2 ini mencoba untuk menghitung kira-kira, elapsed time-nya atau waktu yang dihabiskan oleh user untuk mengetikkan suatu karakter hingga sampai di enter nanti itu berapa lama. Nah, ini kita hitung, kita ambil dulu starting time-nya berapa, menggunakan clock juga kita simpan ya, function clock-nya, lalu kita buat variabel input user-nya, misal mengetikkan nama Tresna misal gitu ya. Lalu buat variabel elapsed-nya untuk mendapatkan selisih waktu antara waktu detik terakhir hingga start time-nya. Kita cetak hasilnya. Nah, ini hasilnya jadi ya. From time import clock ya. Print, nanti, muncul keterangan ya, lalu name-nya input, kita masukkan nama kita. Lalu, kita tampung ya, kita buat variabel temporary elapsed ya. Elapsed lalu kita ambil waktu terakhir detik itu dikurangi dengan starting time-nya sebelumnya tadi. Nah, lalu kita memunculkan hasilnya. Oh, ternyata Tresna tadi mengetikkan kalimat Tresna selama 0,0875 detik. Ya, mulai dari ngetik sampai di enter gitu ya. Inilah, ini adik-adik nggak usah khawatir ya. Misal muncul merah-merah seperti ini programnya tetap bisa jalan. Hanya saja ada beberapa function yang mungkin dari environment, apa namanya, Jupyter Lab saya itu menggunakan mode terbaru, tetapi library yang digunakan ini adalah cukup lama ya. Ini mungkin Python 3.3 ya, yang kelak. Padahal sekarang sudah Python 3.7 atau bahkan Python 3.8.
Oke. Nah, ini, yang perlu diketahui bahwa, clock function di dalam OS itu berbeda-beda. Seperti saya misal menggunakan macOS, return jumlah detiknya itu dihitung sejak program dijalankan, ya. Sejak, clock me-return jumlah detik yang telah berlalu sejak program dijalankan. Tapi kalau di Windows, ya return jumlah detik sejak panggilan pertama ke clock function. Jadi beda, ya. Jadi kalau yang Linux sama macOS itu jumlah detiknya yang dihitung itu sejak mengeksekusi, ini saya eksekusi, satu blok ini. Tetapi kalau Windows itu jumlah detiknya dipanggil sejak panggilan pertama clock function. Jadi yang di sini, dihitungnya di sini. Itu bedanya ya. Oke, nomor 3, countdown menggunakan sleep, function ya. Jadi menghitung mundur menggunakan sleep function. Ya ini kita lihat bagaimana, mensimulasikan menghitung mundur, tetapi setiap, angka yang akan dicetak nanti harus ditunggu dulu, ada sleeping time-nya, ya, sebesar ya tergantung sebesarnya itu berapa, 3 detik atau 2 detik bisa kita setting nanti. Nah, ini kita panggil dulu, kita pakai function sleep ya, lakukan looping for suara ya, suatu rentang nilai dengan batasan dimulainya angka 10, dihitung mundur min satu setiap perhitungan looping ya, min 1 sehingga munculnya 10, 9, 8, 7 dan sebagainya, dan langkahnya adalah selisih min 1. Lalu kita cetak angka, panggil function sleep dan isikan jumlah detik untuk penjedaan. Nah, ini ada waktu jedanya, misal 3 detik. Nah, ini kalau kita lihat, ketika baru pertama kali angka 10 itu dicetak, ya di looping di iterasi pertama, lalu ketika ingin memunculkan angka 9 itu ada waktu tunggunya sebesar 3 detik. Yang ini 3 ya, 3 detik. Jadi ditunggu nanti muncul, ya. Ditunggu lagi nanti muncul angka 8. Ditunggu lagi 3 detik dimuncul 8 hingga sampai ke 10. Oke ya. Selanjutnya, simple random menggunakan range seed function ya. Jadi ini mencoba untuk membuat, apa namanya, mengenerate bilangan random sederhana saja, sebanyak ya 100 lah ya, 100, dan sedangkan variasi nilainya yang akan dicetak itu mulai angka 1 sampai 1000 ya, menggunakan random range ya. Nah, cuman bedanya di sini ada seed ya, ada seed digunakan untuk menetapkan nilai awal. Jadi seed ini sebuah angka yang nanti bisa di-generate menjadi sebuah angka lagi gitu ya. Nah, ini menjadi inisiasi atau nilai awalnya ya untuk menjadi sebuah angka. Kita lihat di sini from random import random range seed ya. Seed-nya, 23 ya nilai awalnya sehingga nanti muncul angka 948. Anggaplah sebuah kode gitu ya. Nah, ini kalau adik-adik mengeksekusi 2 kali, 3 kali menggunakan kode seed yang sama, maka yang muncul ya ini terus, ya. Nah, kalau ingin, berubah, maka seed-nya ya dirubah-rubah nanti 24, 25, maka, bilangan random ini juga akan berubah. Nah, ini fungsinya apa, Pak? Nah, ini di dalam machine learning ya, kembali lagi saya hubungkan dengan machine learning, kadang kalanya, kita, melakukan sebuah pembentukan sebuah model misalnya, model machine learning, itu inginnya data latih kita di-random ya, di-random berulang-ulang, dengan, jumlah porsi data latih dan data uji yang sama, atau tetap gitu ya. Jadi ketika eksekusi pertama misal, ya, apakah nanti di eksekusi berikutnya nanti menggunakan jumlah data latih dan jumlah data uji yang sama, bahkan dari, urutan baris data yang sama, nah itu perlu dicek nanti. Nah, dan seed inilah yang akan mengatur kapan waktunya berubah, kapan waktunya statis, tetap ya, atau random gitu, ya. Oke, nomor 5, nah ini menarik sekali mensimulasikan acak dadu ya, simulasi acak dadu menggunakan random range ya. Nanti kita lihat, yang pasti kita butuh, model random dan import function random range, lalu lakukan looping looping for untuk roll dadu sebanyak 3 kali, maka kita dapat generate 3
dadu nanti, lalu di dalam loop atur angka dadu hanya dalam rentang angka 1 sampai 6 ya, tidak mungkin ada dadu, sisinya 7 ya, 6. Menggunakan, random range. Lalu buat kondisi if, elif ya, di mana setiap kondisi akan mencetak bentuk dadu. Nah, ini yang menarik, mencetak bentuk dadu sesuai dengan kemunculan angka. Nah, ini bisa ada dilihat ya di sini. Jadi yang pertama, kita buat looping for-nya sebanyak 0 hingga kurang dari 3, lalu value-nya adalah angka 1 sampai ke 6, lalu kita cetak ini nanti, ya. Misal, generate, iterasi pertama, muncul angka 5. Nah, maka 5 ya yang muncul yang adalah di sini, ya. Di iterasi kedua muncul angka 3, 3 yang muncul ada di sini. Yang terakhir angka 1 misalnya, yang muncul ada di sini. Ya, nanti akan muncul 1, 3, 5, gitu. Dan ini kita manfaatkan function with library, ya. Nah, munculnya seperti apa? Ya seperti ini. Bisa terjadi muncul angka 3, 2, 5, muncul angka 5, 3, 4, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa juga ini misal ingin menampilkan angka 1, ya ini juga bisa ditata nanti. Ya, angka 2 gitu ya, juga bisa ditata, dan lain sebagainya. Oke ya, itu, function library yang sudah saya sampaikan. Nanti akan kita lanjut lagi untuk, membahas eksperimen, mandiri ya. Oke.